Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang karena Allah, mudah-mudahan setiap langkah Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis tentang bab anjuran untuk memperbanyak sedekah, dan minggu lalu kita tutup dengan hadis bahawa sesama manusia itu dianggap bersyarikat pada 3 perkara, yaitu al-kala, padang rumput, wal ma, air, wan nar, dan api. Jadi kata Nabi bahawa Muslim itu bersyarikat pada padang rumput, air, dan api. Jadi kita sudah jelaskan maknanya bahawa tidak boleh menguasai suatu padang rumput yang menjadi milik umum, apakah di hutan atau apa saja. Kemudian juga tidak boleh menguasai air, baik laut, sungai, danau, dan juga wanar, tidak boleh menguasai api atau sumber api. Nah, bahasa di sini artinya kalau kita diberi Allah di atas bumi ini 3 perkara ini, maka siapapun boleh mengambil air di air laut, siapapun boleh mengambil air di sungai, dan itu tidak boleh dikapling menjadi milik seseorang. Ya, begitu juga dengan api, yaitu sumber gas. Nah, prinsip ini tujuannya adalah agar sesuatu yang sifatnya kebutuhan bersama tidak dikuasai oleh pribadi. Kalaupun dibutuhkan proses untuk mengeluarkan gas atau menyuling air, maka kita dibolehkan membayarnya, yaitu membayar untuk ongkos proses tersebut, bukan membayar airnya. Nah, jadi proses mengeluarkan gas sehingga bisa dipakai, itu yang kita bayar adalah prosesnya. Jadi kalau negara sudah memegang prinsip Nabi ini, maka insya-Allah rakyat sejahtera, karena semua yang diberikan Allah pada 3 perkara ini digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Nah, itu maksudnya. Sayangnya hari ini digunakan untuk kepentingan pribadi, ya, sehingga yang kaya adalah para orang-orang yang mengambil kepentingan dari tanah, air, dan api, ya, tidak digunakan untuk kemaslahatan
rakyat. Maka muncullah perlombaan untuk korupsi pada hari ini, terutama di negeri ini. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan kejahatan-kejahatan terhadap rakyat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke dalam bab at-targhib fi syukril ma'ruf wa mukafa'atu fa'ilihi wa du'a lahu. Ini bab ini ada beberapa hadis yang membicarakan tentang anjuran untuk membalas kebaikan orang, lalu mendoakannya. Anjuran untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita, lalu mendoakannya. Kita mulai dari hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ista'aza billah wa fa'idhuhu, barang siapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan memakai nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Barang siapa yang memakai nama Allah lalu memohon perlindungan kepadamu, lindungilah dia. Nah, ini bahasa Nabi yang pertama. Ini anjuran untuk kita ketika mendengarkan orang memohon pertolongan dan dia memakai nama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai melewatkan pertolongan itu karena dia telah menyandarkan pada nama Allah. Karena siapa yang telah menyandarkannya pada nama Allah, maka ketika kita menolongnya, kita telah menolong dengan bimbingan Allah. Dan barang siapa yang melewatkannya, artinya tidak berusaha menolong saudaranya yang telah menyebut nama Allah, bahkan dia menzalimi orang-orang yang telah menyebut nama Allah, berarti dia telah menjadikan Allah sebagai musuhnya. Banyak kejadian Bapak Ibu ketika orang-orang disiksa lalu dia menyebut-nyebut nama Allah, semakin terdengar nama Allah, semakin berat siksaannya. Kalau yang menyiksa itu orang kafir, mungkin dimaklumi karena kebenciannya terhadap nama Allah. Tapi sayangnya kadang-kadang dilakukan oleh seorang Muslim, dan itu kita bisa melihat di sekeliling kita. Waktu konflik pun itu terjadi. Jadi menyiksa orang yang telah menyebut-nyebut nama Allah, maka di saat itu dia telah menjadikan Allah sebagai musuhnya. Jangankan menyebut nama Allah, menganiaya seorang mukmin, lalu kemudian membunuhnya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membunuh seorang muslim, maka dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa hak, artinya bukan perkara yang dibenarkan untuk dibunuh, satu orang muslim mati, apalagi dia sebut nama Allah, maka dosanya sama fakama qatalan nasa jami'a, sama seperti membunuh semua manusia. Makanya pembunuh itu orang-orang yang paling berat hukumannya di akhirat. Ini semua terjadi karena kebodohan dan minimnya pendidikan
iman, mungkin tinggal atau hidup bersama orang tua yang tidak beriman, sehingga anaknya tak terdidik untuk memahami mana pantang larang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini bahasa kekal, ini bahasa mengerikan. Karena para ulama ketika bicara tentang ayat ini dalam Al-Quran itu Allah menyebut kekal dalam neraka itu untuk orang kafir. Tapi ternyata para pembunuh, walaupun yang membunuh itu seorang muslim juga, kalau yang dia bunuh seorang mukmin, jadi jangankan bunuh orang mukmin, kafir saja, kalau bukan kafir harbi itu tak boleh dibunuh. Bukan kafir yang memerangi kita, tidak halal darahnya, tidak halal membunuh kafir zimmi, kafir musta'man atau musta'min, tidak halal. Kafir yang hidup di negeri Islam lalu mereka bayar pajak, kemudian tak mengganggu kehidupan kita, nah itu haram untuk diganggu, haram untuk dibunuh. Tak boleh kita beramai-ramai membunuh Cina di Lok Semawi, tak boleh. Jadi kafir zimmi saja tak boleh dibunuh, apalagi membunuh mukmin, apalagi dia menyebut nama Allah. Jadi ketika mau dibunuh dia sebut nama Allah, habis disebut nama Allah malah kita menghabisinya, berarti dia berlindung kepada Tuhannya. Maka kita yang membunuhnya telah menjadikan Allah sebagai musuh. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tidak ada hak. Karena kita baru boleh dibunuh dengan 3 perkara. Yang pertama karena qisas, karena kita bunuh orang maka darah kita halal untuk dibunuh kembali. Yang kedua karena zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, sudah menikah tapi berzina, itu halal darahnya. Kalau belum pernah menikah dia dicambuk 100 kali. Yang sudah pernah menikah atau sedang menikah lalu kemudian berzina, maka dia bukan dicambuk tapi dirajam, wajib mati. Dan yang ketiga, barang siapa yang murtad, meninggalkan Islam, maka halallah darahnya. Cuma karena negeri ini bukan negeri Islam, maka murtad itu menjadi permainan. Jadi orang keluar masuk agama menjadi sebuah permainan. Di Aceh saja itu gelombang kemurtadan itu ada, apalagi di kota-kota besar yang tak peduli dengan urusan agama. Ini halal darah, orang-orang murtad ini halal darahnya. Nah, jadi itu yang berhak untuk dibunuh sesuai dengan pengadilan. Selain daripada itu tak boleh. Makanya tadi Allah marah, lalu Allah mengatakan apa? Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dimasukkan ke neraka Jahannam, lalu kemudian kekal di dalamnya. Padahal kalimat kekal itu kan untuk kafir sebenarnya, tapi ternyata Allah tulis untuk para pembunuh juga kekal di dalamnya. Para ulama mengatakan itu apa maksud kekal? Karena yang kekal itu hanya kafir, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat, diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan syafaat itu level yang terakhir.
yaitu menjemput semua orang-orang beriman di dalam neraka yang di dalam hatinya masih ada kalimah la ilaha illallah. Jadi semua yang ada kalimah la ilaha illallah di hatinya nanti dijemput oleh Nabi kali terakhir setelah mereka disiksa dalam neraka. Jadi kalau begitu kan pembunuh yang seorang muslim, maka dia juga pasti masuk surga, cuma setelah mengalami siksa neraka. Jadi apa maksud kekal di dalamnya? Para ulama menafsirkan, mereka mengatakan bahawa para pembunuh itu akan masuk neraka dan siksanya hampir menyamai orang kafir. Lamanya pembunuh dalam neraka itu hampir sama, seakan-akan mereka akan kekal di dalamnya. Itu resiko menjadi pembunuh seorang mukmin. Jadi betul-betul ini perkara besar. Ini 2 hari yang lalu kita sudah dengarkan bahawa di Kerukuh salah satu warga Kerukuh juga dibunuh dengan motif perampokan. Jadi ini umur pembunuh baru 23 tahun, tapi sudah melakukan pembunuhan. Dan kita faham betul, tidak mungkin orang yang bagus agamanya, bagus imannya begitu mudah mengambil harta orang lalu membunuh pemilik harta. Si korban dalam hadis Nabi disebutkan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mendapatkan pahala syahid. Tapi si pembunuh, dia telah menanggung kemurkaan Allah mulai dari dunia sampai akhirat, karena dia akan berhadapan dengan 3 perkara. Yang pertama, dia akan berhadapan dengan ahli waris, dengan anak yatim, dan dia berhadapan dengan janda yang kehilangan suaminya. Kalaupun mereka memaafkan dalam hukum Islam, kalaupun mereka memaafkan, maka wajib mengganti dengan diat, diat pengganti qisas. Berapa diatnya Bapak Ibu? Pembunuhan dengan sengaja wajib membayar 100 ekor unta kepada ahli waris. 100 ekor unta, bukan anak unta, ayah unta. Seekor unta itu mencapai 20 juta minimal. Makanya coba lihat ketika pemerintah Indonesia mencoba melepaskan TKW yang terlibat pembunuhan di Arab Saudi, berapa bayarannya Pak? 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu ada kejadian itu. Dibebaskan oleh pemerintah Indonesia dengan membayar diat. Diatnya berapa? 2M. 2M. Kenapa 2M? Karena satu unta 20 juta, wajib bayar 100 unta. Maka perlu bayar 2M. Itu kalau dimaafkan. Jadi kalau dimaafkan dari qisas, kembalinya ke diat. Lalu kemudian sudah selesaikah di situ? Belum. Di akhirat itu yang memaafkan ahli waris, sedangkan si korban yang terbunuh kan belum disidangkan pengadilan oleh Allah. Maka nanti semua korban yang dibunuh akan meminta keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu berhadapan lagi dengan korban, dia akan tuntut. Itu baru hak korban. Lalu kemudian hak Allah, karena Allah yang melarang untuk membunuh. Jadi 3 perkara ini harus dilalui oleh seorang pembunuh. Makanya nerakalah miliknya. Bagaimana kalau dia bertaubat? Selama dia bukan mati dalam kesyirikan, maka semua pintu taubat tetap terbuka.
Karena dulu di Bani Israel sudah membunuh 100 orang, ternyata surga, hanya gara-gara keinginan menuju pintu taubat. Itu baru keinginan menuju pintu taubat. Kan hadis menyebutkan itu, meninggal di tengah jalan menuju ke tempat hijrahnya, lalu kemudian Allah memvonis kalau badannya, jasadnya lebih dekat ke tempat dia mau taubat, maka dia surga. Tapi kalau jasadnya lebih dekat ke tempat pembunuhannya yang terakhir, maka dia neraka. Lalu ternyata setelah diukur, jasadnya sejengkal lebih dekat ke tempat dia ingin bertaubat, surga. Sudah membunuh 100 orang, surga. Syaratnya taubat. Jadi bagaimana dengan keadilan Allah di hari akhir nanti? Ini taubat, bisa dapat surga. Bagaimana nanti keadilan Allah dia dengan si pembunuh, dengan yang korban, yang terbunuh? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan, si korban pun dimasukkan ke surga dengan keadaan dia termasuk status orang yang teraniaya, ya. Jadi akhirnya masuk surga. Makanya kadang-kadang si korban itu akan mengatakan, ya, terima kasih sudah membunuhku. Kalau engkau tak membunuhku, mungkin belum tentu aku masuk surga. Akhirnya dua-duanya surga. Bisa saja begitu. Tapi kalau taubat, ya, jadi kita lihat nanti hukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tentu tidak mudah untuk mendapatkan keampunan kalau seandainya taubatnya bukan taubatan nasuha. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat pertama Nabi, siapa yang memohon perlindungan dengan memakai nama Allah, maka lindungilah dia. Jangan tolak perlindungannya, ya. Bahkan Allah tidak peduli dengan ibadah kita kalau berhadapan dengan orang yang minta tolong. Bapak Ibu kalau baca fikih dalam bab kapan seseorang wajib membatalkan salat. Jadi salat itu ada yang wajib dibatalkan, ada yang sunnah dibatalkan. Pada dasarnya kan salat tidak boleh batalkan. Kalau sudah salat, tidak boleh suka-suka batalkan salat lagi, itu dosa. Sudah berhadapan dengan Allah tiba-tiba keluar tanpa izin, tidak boleh. Itu dasarnya. Tetapi kalau kita baca fikih, maka kita temukan bab ada salat yang wajib dibatalkan. Kapan salat wajib dibatalkan? Salah satunya kalau berhubungan dengan nyawa, baik nyawa sendiri atau nyawa orang. Kalau sedang gempa, masjid megok-gok, masjid berguncang, maka yang dianjurkan dalam syariat selamatkan nyawa, bukan selamatkan salat. Selamatkan nyawa, bukan selamatkan salat. Jadi apa yang disuruh Pak? Peluang, disuruh lari. Kalau gempa itu disuruh lari, keluar dari masjid. Salat bisa diulang, nyawa tak bisa diulang. Makanya kalau begitu ada kejadian gempa di Lombok yang imam salatnya viral Pak, tidak keluar-keluar, salat dalam gempa sambil goyang-goyang, kan, sampai diundang ke Jakarta untuk diwawancarai, dianggap luar biasa nih imam, ya. Gempa berat pun, ya, waktu gempa Lombok paling berat, gempa berat pun dia tidak keluar, tetap dia lanjutkan salat. Nah, dianggap dia ini sudah bagus sekali, padahal dalam fikih dia ini termasuk yang tidak paham syariat. Karena dalam syariat wajib selamatkan nyawa. Salat nanti bisa diqadha, masih dalam waktu i'adah, ulang salatnya. Tak boleh bertahan di bawah gempa. Jadi selamatkan nyawa. Begitu juga dengan nyawa orang. Ini kita sedang salat subuh Pak, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan dari luar, gelak tudung, ya, dia datang ke masjid, dia berkata tolong Pak, ya,
Lalu kita mendengarkan itu, apa yang hendaknya kita lakukan? Bubarkan solat. Bubarkan solat, tolong. Mungkin dia sedang dibegal, dia sedang dirampok, tolong nanti solatnya bisa diulang. Kalau berhadapan dengan nyawa orang, itu ibadah pun diduakan. Itu hukum dalam fikih. Jadi kalau orang minta tolong, apalagi dia memakai-makai nama Allah, itu segera lakukan. Jadi jangan sampai orang sudah mati baru kita tolong. Makanya ada kejadian imam-imam yang dipukul sedang solat karena makmumnya daha. Ini ada orang datang dari belakang sudah bawa parang mau membunuh imam gara-gara imam salat tarawih terlalu lama. Contoh, makmum ketika si orang ini melewati satu makmum dan makmum melihat tanda-tanda dia bawa senjata tajam, itu jangan sambung solat, batalkan solat, tolong. Itu ringkus itu orang ini, jangan sampai dia bisa membunuh orang. Begitu hukum di dalam agama. Nah, jadi ini kalimat pertama. Sedikit lagi, kemudian Nabi mengatakan lagi, wa man sa'adakum billah fa'atuhu. Barang siapa yang memohon, meminta sesuatu dengan nama Allah, maka berikanlah. Jadi kalau sudah kalimat keluar dari seseorang mengatakan, demi Allah saya belum makan dalam hari ini, demi Allah tolonglah saya. Kalau sudah terdengar kalimah Allah di mulutnya, dia telah menyandarkan diri kepada Allah, maka itu takdir Allah menyuruh dia datang ke rumah kita dan dia sedang bermohon dengan memakai nama Allah. Apa kata Nabi? Fa'atu, berikanlah. Tidak berikan banyak, berikan sedikit. Nah, ini jangan sampai ketahuan sama pengemis di lampu merah, Pak. Ya Bapak Ibu, nyo hadisnya jangan sampai ketahuan sama pengemis di lampu merah. Karena kalau pengemis ikut pengajian, mengetahui hal ini, mereka akan memakai nama Allah. Sama karena mereka tidak ikut pengajian, jangankan ikut pengajian, semayang ada. Coba lihat pengemis lampu merah, Pak, semayang ya. Mereka itu bukan orang yang perlu kita tolong. Jadi jangan merasa berdosa ketika mereka mengetuk kaca mobil lalu kita tidak membukanya, atau ketika kita berada di atas motor kita angkat tangan, maksudnya lagi maaf. Jangan merasa berdosa. Mereka itu bukan pengemis yang perlu ditolong. Kita sudah bahas hadis-hadis tentang pengemis, Pak. Ini perbuatan terlaknat. Bahkan mereka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging, bangkit dengan bentuk tengkorak. Kenapa wajahnya yang dibuat tidak berdaging? Karena dia telah menghilangkan rasa malu di wajahnya. Maka orang yang suka mengemis itu dibangkitkan hari kiamat tanpa daging di wajahnya, lalu dimasukkan ke neraka. Makanya tidak perlu memberi sedekah di lampu merah. Itu pengumuman-pengumuman pemerintah. Jangan, kan ada pengumuman ditulis jangan berikan apapun sedekah atau itu benar. Walaupun mungkin pemerintah tidak tahu hadisnya, tapi itu benar maksudnya. Tapi kalau dia datang ke rumah, sesekali dia memakai nama Allah, maka jangan tolak. Apalagi khawatir yang datang itu jelmaannya malaikat yang menguji harta kita. Hana nejuk beli mangribe, seribai pijut. Yang jangan usir. Cuma kalau kita tahu itu penipu, biasanya penipu bawa map, lalu kasih nampak ini dari pesantren ini, pesantren itu. Waktu kita telepon ke pesantrennya, itu tidak ada kutipan-kutipan. Kita tanya nama pimpinan pesantrennya pun dia tak tahu siapa. Nah, kalau sudah ketahuan penipu, tak usah kasih. Tapi kalau betul-betul dia memakai nama Allah dan kita lihat memang gayanya membutuhkan, jangan lewatkan. Apalagi khawatir itu malaikat. Karena malaikat ketika menguji harta sering kadang-kadang mengubah dirinya menjadi pengemis, dan itu disebut oleh Nabi. Dulu di Bani Israel kan begitu, Pak. Datang malaikat
menguji 3 orang. Nanti ujung ceritanya 2 orang itu setelah kaya, ya, lalu kemudian malaikat ini menjadi pengemis, diminta kembali harta yang telah dititipkan Allah, dia minta sedikit, tidak dikasih, maka 2 orang kembali miskin. Yang 1 orang yang mensyukuri nikmatnya, dia berikan, maka dia pun dipelihara Allah hartanya. Jadi itu bisa terjadi, Pak, karena malaikat kalau sudah menjelma itu kita tidak tahu sama sekali bahwa itu malaikat. Nabi Musa saja tidak tahu waktu malaikat maut datang ke tempatnya menjelma jadi manusia. Waktu mau mencabut nyawa Musa, sampai Musa mengatakan, ngapain mau cabut nyawamu? Kata Musa, baik kamayang, jangan mayang-mayang, jangan canda-canda dengan urusan itu. Malaikat ni tidak memberitahu bahwa dia malaikat, atau dalam hadis lain dia beritahu tapi Nabi Musa tidak percaya. Jadi Nabi Musa tidak tahu itu malaikat. Apa yang terjadi, Pak? Ditamparnya, mereng pipinya, tingin ming, Pak. Makanya Nabi yang pernah nampar malaikat itulah Nabi Musa. Ini hadis sahih itu. Makanya hati-hati kalau datang pengemis ke rumah yang memakai-makai nama Allah, menunggu di depan pintu, yang sifatnya kita lihat kayaknya betul-betul butuh ni, berikanlah, jangan diusir. Ini mungkin di antara kita ada malaikat. Coba Bapak lihat kanan kiri dulu. Ada orang yang tidak pernah nampak wajahnya, mungkin di kampung ini tak ada, mungkin itu malaikat. Mungkin. Tapi malaikat kalau menjelma biasanya tidak berjerawat, biasanya. Baik. Jadi itu permintaan Nabi yang kedua. Kalau ada orang meminta sesuatu kepadamu memakai nama Allah, berikanlah. Wa man istajara billah fa'ajirhu. Dan barang siapa yang memohon pembelaan darimu dengan memakai nama Allah, maka belalah dia. Hari ini kan membela bukan karena benar, membela karena bayar bela, tak bayar tak bela, kan begitu konsepnya, Pak. Tapi Nabi mengatakan apa? Kalau ada orang yang memohon pembelaanmu, berarti posisi kita dianggap bisa membelanya. Dia memakai nama Allah, dia mengatakan, demi Allah tolonglah Pak, tolonglah bantu saya tak paham proses hukum ini. Itu bantu, Pak. Kalau apalagi dia sudah memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan hukum pun dipermainkan. Yang lebih kurang ajar lagi, Pak, ada beberapa kasus sudah dibayar tetapi tak berefek apapun. Itulah kalau berlindung kepada manusia. Kemudian di ujung hadis, di sini Nabi menyebutkan poinnya. Apa dia? Wa man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang mendatangimu lalu berbuat baik kepadamu, yang datang kepadamu lalu berbuat baik kepadamu, apakah dia beri hadiah atau dia pernah menolongmu, fakafi'uhu, balaslah. Balaslah dia, balaslah kebaikannya. Ini amalan yang diajarkan Nabi. Fa illam tajidu, kalau engkau tidak mendapatkan apapun untuk engkau balas, fad'u lahu, maka berdoalah untuknya, hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu, sampai engkau yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Ini poin kenapa hadis ini diletakkan dalam bab membalas kebaikan orang. Ternyata Nabi mengatakan, kalau ada orang yang sudah pernah berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya. Jadi yang pertama yang disuruh dulu bukan doa dulu, yang disuruh adalah balas. Hari ini kita mendapatkan hantaran kuah untuk berbuka puasa dari tetangga kita, maka itu bukan doa dulu yang disuruh, pikirkan dulu membalasnya. Siap-siaplah untuk membalas besoknya, lusanya, balaslah kebaikannya. Kalau dia hantar kuah kari, kita hantarkan canenya. Tapi kalau cane tidak ada karinya, baju dia pun hantarkan kuah kari pun tidak ada dagingnya. Jadi cocok dua kan.
Kalau dia hantarkan makanan, besok atau lusa hantarkan balik untuknya, balas. Itulah sunnah dari Nabi SAW. Yang lebih bagus, balaslah yang lebih baik daripada yang dia berikan. Jadi jangan jadi orang yang menerima terus-terusan. Memang mulut kita kadang-kadang waktu kita ucap terima kasih Pak, cukup lembut, terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih, lembut, tapi tak pernah balas punya orang. Cuma terima kasih aja. Sudah 1000 hantaran dihantar ke rumah kita, lembut kali kita jawab, makasih be, nak salam be, nak kirim salam ke mak anak min, nak kirim salam. Oh Masya Allah lembutnya, tapi balas tak pernah, krit mati. Terima kasih. Orang juga akan malas mengantarkannya. Sudah 3 kali dihantarkan ke rumah kita, tak pernah kita balas sekalipun. Kan ini tanda lego, mak. Orang kan menandainya. Isteri akan mengatakan ke suaminya, bang, ini kan sudah 3 kali kita hantar nih, tapi kayaknya kita lihat tak ada sedikit pun nih balas-balasnya, tak ada, misal gitu kan. Orang Pak tetap akan terpikir masalah itu. Maka berikutnya kata si suami, udah tak usah hantar lagi ke situ, hantar lagi ke tempat lain aja, hantar saja. Apalagi sudah 3 piring di rumah kita tak pernah kita kembalikan, yang kurang aja Pak ya. Bukan hanya tidak membalas, piring-piring orang tidak kita kembalikan. Ada tu yang model-model kayak gitu tu, dihantar kuah. Besok ya saya balikkan piringnya. Besok tu di mulut dia tu setahun kemudian berlakunya. Dihantar lagi. Besok ya, hantar lagi. Besok sudah 99 sendok kita sama dia. Sudah 99 cepi Pak Jaroji ya, hantoi pulang. Itu model-model kayak gitu, itu bukan lagi orang baik. Yang memang sudah masuk ke dalam kategori list orang kurang ajar Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, balas kebaikan orang. Orang hantarkan kado di acara walimah kita. Waktu acara walimah dia hantarkan kado. Dan kalau bisa lebih bagus. Kalau dia bawa handuk tipis, kita bawa handuk tebal. Kalau dia bawa keset kaki, kita bawa keset tangan. Jadi ini beri yang terbaik untuk orang. Kenapa? Jangan harap pahala dari orang, harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa harap dari orang? Makanya perlu membalas kebaikan orang. Lalu Nabi tutup hadisnya dengan mengatakan, kalaupun engkau tak punya harta untuk membalas kebaikan orang, kita orang miskin, dikasih minyak, dikasih gula, kita tak mampu bayar, tak mampu membalas. Apa kata Nabi? Paling kurang doakanlah dia. Ini doa ni tahap kedua. Jadi bagi orang yang tak mampu balas, jadi jangan terus-terusan doa tapi tak balas-balas. Apa doanya Pak? Nanti dalam ke depan tu akan ada hadisnya, disuruh ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baiknya balasan, khairal jaza. Itu kata Nabi. Balaslah kebaikan orang, bagi kita tidak sanggup membalasnya, dengan kalimat jazakumullah khairal jaza. Begitu. Dan kenapa kalimat itu kalimat terbaik mendoakan orang yang memberi? Karena kita telah menyerahkan balasannya kepada Allah. Kita ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami tidak sanggup membalas kebaikannya ya Allah, maka balaslah untuk mereka. Kalau Allah yang balas, mana ada kecil-kecil, mana ada cilet-cilet. Kalau Allah yang balas, balasannya besar-besar. Jadi ini salah satu cara mendoakan orang. Kalau habis diberi makan oleh orang lain, habis ditraktir, habis diundang makan, kita cuma bawa perut, lalu perut kita bawa dalam keadaan kosong, pulang sudah ke dalam keadaan penuh, megerop lagi Pak ya, KTB PTB itu sudah makan enak, sudah makan sidik masak putih, sudah makan kerupuk muliang, sudah makan ini makan itu. Kalau dihitung di warung itu sudah 30.000, dikasih minum lagi Pak.
iboh timon lo menuju. Waktu pulang, jangan hanya pulang dengan tanpa doa. Jadi kadang-kadang ada orang Pak cuma bilang makasih boh, oh mama ngacat mata kaji, makasih boh katanya. Cuma itu aja, pulang dia. Walaupun itu baik, tapi itu belum kita doakan. Makanya Nabi mengajarkan doa kalau diundang orang, ditraktir orang, diundang orang. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma bismika ahya wa amutnya, doa tidur, bukan doa balas orang. Nah, ini saya baca juga tadi sebentar karena ada yang sudah tertidur, makanya saya baca. Nah, ini penutupnya katupnya Pak. Nah, apa doanya? Allahumma at'im, ini hadis Nabi, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Nabi setiap kali diundang orang, lalu beliau mengucapkan doa kepada orang yang mengundangnya, ya Allah, Allahumma at'im, balaslah makanan, man at'amani, kepada orang yang telah memberiku makan, wasqi, dan balaslah minuman, man saqani, yang telah memberiku minuman. Oh Ustaz, tak bisa kami hafal. Kami Ustaz kan jangankan hafal itu, kuliah ayyuhal kafirun aja sampai 25 tahun terbalik-balik Ustaz. Cukup susah kamu hafalnya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kalau tak bisa hafal, ucapkan dengan bahasa Indonesia. Semoga Allah membalas makanan kepada engkau yang telah memberiku makan. Semoga Allah membalas minuman kepada engkau yang telah memberiku minum. Itu kalau bahasa Indonesianya. Cuma kan kita ada yang kalau dengar bahasa Indonesia kayak ada learn gitu, ada akik-akik enak, kena muntah menan. Tak usah ucapkan harus kayak gitu kali. Tak perlu kita berdiri di depan orang yang memberi itu. Allah Subhanahu Wa Taala semoga membalas makanan yang telah engkau berikan kepada kami. Jangankan kita yang learn, orang dengar pun learn, orang dengar pun dilihatnya kita buka punguh bang, tak perlu sampai gitu kali. Bahasa Aceh juga ndakan. Takak juga semoga nyo kebalah li Allah apa? Semoga nyo apa yang kena juk ke kamu kebalah li Allah. Benarnya doanya. Itu doa terjemahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hidup dengan sesama mukmin. Makanan yang kita makan halal menjadi kebaikan, lalu kita doakan dia, dia pun mendapat kebaikan yang sama. Namun bulan berikutnya balaslah, undang orang makan ke rumah kita, jangan terus-terusan kita pula diundang ke rumah orang terus-terusan. Itu sama kayak tadi juga nyampaknya. Baik, inilah hadis Nabi tentang berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita.